Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita pada sehat selalu. Hari ini kita akan update analisis pada pair XAUSD untuk pergerakan harga scalping ya di hari Selasa ini teman-teman, tanggal 25 Maret 2025. Langsung aja kita mulai dari time frame daily. Oke, untuk pergerakan candlestick terakhir kemarin itu bergerak inside bar ya di dalam candlestick hari Jumat yang lalu. Nah, jadi dia bergerak di dalam zone ini, ada penurunan saat ini sudah mulai mengalami kenaikan kembali, rejection teman-teman. Ya, itu pun masih berada di dalam inside bar candlestick kemarin. Ya, jadi potensi harga ini ada satu ya, memang masih ada potensi harga ini mengalami penurunan kembali ya, tetapi dia harus mampu nih, break zone ini untuk bisa turun lebih jauh teman-teman. Selama zone itu tidak break, nah maka pergerakan harga masih inside bar dan berpotensi akan konsolidasi teman-teman. Oke, jadi kita akan turun time frame, kita akan coba cek di H4-nya lebih detail. Untuk di H4, nah ini zone-nya ya yang harus di breakout ya, supaya harga bisa turun lebih jauh. Ini area zone-nya yang harus di break. Ya, selama ini tidak break, maka tidak akan bisa harga mengalami penurunan teman-teman. Nah, di mana harga saat ini sudah rejection ini dari support area ini. Harga mengalami rejection, apakah nanti kita bisa entry posisi sell di sini? Nanti coba kita cek ya, kita lihat lebih detail area zone ini, karena berpotensi harga akan reject nanti kembali dari zone area ini. Tapi nanti kita sesuaikan dengan mechanical strukturnya di time frame M15-nya teman-teman. Kalau kemarin kita lihat area yang kita marking di zone ini ya, nah ini berhasil ya untuk mereject harga kembali turun, tapi memang tidak break area support ini teman-teman. Jadi itu sebabnya harga kembali mengalami kenaikan ya. Oke, di H4 seperti ini. Nextnya kita akan turun ke H1-nya. Oke, pada H1 kalau kita perhatikan adanya di sini bullish engulfing ya, di zone ini ya. Nah, ini ada bullish engulfing, berpotensi harga masuk pada zone area ini. Coba kita cek menggunakan Fibo retracement. Oke, jadi kalau kita lihat ya, area yang kita marking ini tepat area zone 161 dan zone 261 di atas itu. Jadi kita nanti harus refine ini di M15-nya ya, karena ini area yang cukup lebar banget ya di zone ini ya. Ya, itu potensi akan masuk harga ke zone 161 minimalnya teman-teman. Untuk entry posisi sell bisa digunakan zone 161 ini. Kalau zone 161 tembus, masuk harga ke zone 261 teman-teman. Jadi itu yang bisa nanti kita pantau, itu bisa dipakai sebagai area sell-nya. Jadi untuk trading range kita sih hari ini menurut saya cukup sampai pada zone area ini ya, yang bisa kita pantau ya. Dan sampai pada zone area ini, karena zone ini kalau sampai di break, nah ini bisa harga turun lebih jauh teman-teman. Jadi selama tidak break, ya harga ini akan seperti ini, konsolidasi. Tapi kita masih bisa entry di zone seperti ini, karena ini konsolidasinya cukup tinggi ya. Oke, kita turun time frame, kita masuk ke M15-nya. Kita refine untuk area kita ini di 161 itu di zone ini ya. Zone 161, zone 261 ini kurang detail ya. Coba ke M5 teman-teman. Nah, di M5 itu baru kelihatan dia berupa resisten ya di zone ini. Ya, jadi ini bisa kita pakai nanti untuk area sell ya. Oke, nextnya di atas itu ya, berupa resisten ya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman, ada 3 area yang bisa kita pantau ini untuk posisi sell-nya ya. Karena trading range kita itu sampai di atas ini ya, untuk hari ini ya. Zone 423 bolehlah kita cek ya, satu lagi ya. Zone 423 itu
Ya, di zone ini ya, kita coba pasang garisnya ya. Oke, di zone area ini teman-teman, area base ini ya, area supply ya, itu area 423-nya. Iya, tapi memang, menurut saya sih tidak begitu kuat sih harga sampai zone itu ya, tapi kita lihat aja lah ya, di mana nanti yang terkonfirmasi, disitulah kita bisa melakukan entry teman-teman. Kalau saya sih, cukup sampai pada zone ini sudah oke banget sih untuk hari ini ya, kita pantau ya. Oke, ini masih menggunakan, area senar Sandy ya, kita langsung aja cek untuk mechanical strukturnya. Kalau kita mengacu di mechanical struktur ya, kalau kita kemarin marking terakhir itu di zone ini kan sebagai area BOS di M15-nya ya. Nah, hanya saja kita kemarin itu tidak dapat area low valid ya. Low valid belum ada, tapi kita bisa siap-siap pada zone area ini untuk open sell ya. Nah, kalau terkonfirmasi kita boleh sell teman-teman, dan harga ini benar-benar turun ya. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk saat ini? Kalau kita mengacu di mechanical strukturnya, ini memang kita belum dapat untuk low validnya ya. Jadi, apakah kita bisa entry sell di zone ini? Tentunya bisa ya. Kita gunakan SNR SND ini untuk melakukan open sell, tapi tetap nanti kita cek untuk area mana yang terkonfirmasi teman-teman. Jadi tidak asal entry ya. Nah, jadi ini yang bisa kita pantau untuk hari ini di gold ini. Menurut saya bullish engulfing di H1 ini akan Eee, membuat harga naik ini, naik ya setidaknya di zone 161, 261, dan bahkan area terakhir ini ya. Nah itu teman-teman, ini bullish engulfing-nya. Kalaupun dia nanti retest seperti ini, nah itu bisa aja kita ambil posisi buy-nya seperti ini teman-teman. Untuk masuk pada zone 161, zone 261-nya. Jadi TP-nya itu tidak perlu jauh-jauh ya, 161 sudah oke banget ya. Tunggu pola konfirmasi sell-nya, nah ambil posisi sell lagi, itu bisa teman-teman. Yang penting ada pola penurunannya. Kalau ini kan sudah jelas ya, ini pola kenaikannya ya. Oke teman-teman, jadi itulah teman-teman yang bisa kita pantau ya untuk hari ini di XAUUSD. Sekali lagi, untuk low valid menggunakan mechanical struktur, nah ini kita belum ada low validnya. Tapi dengan adanya SNR SND yang sudah kita marking ini, kita bisa melakukan open posisi teman-teman. Sama halnya seperti hari Minggu yang sudah kita share, di mana kita ada marking area zone di sini untuk posisi sell-nya dan harga turun ya. Nah gitu ya. Jadi itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.